Shalom, selamat pagi Sobat STTI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bertemu lagi pada hari ini di tayangan Renungan Pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mengawalinya dengan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita memulainya dengan doa. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Hari demi hari kami merasakan penyertaan Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami saat ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Tuhan memberikan kami kesempatan satu hari untuk terus memperbaiki dan berbenah diri. Terlebih sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang menuntun sehingga apa yang boleh kami pelajari, apa yang boleh kami pahami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Saudara yang terkasih, manusia tidak bisa terlepas dari sebuah rencana. Mungkin saat ini saudara sudah berencana untuk melakukan apapun selama satu hari, atau mungkin selama 1 minggu, atau bahkan 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Manusia tampaknya sudah begitu akrab dengan yang namanya rencana. Manusia berencana untuk masa depannya, manusia berencana untuk pendidikannya, manusia berencana untuk rumahnya, atau segala sesuatu yang akan dia lakukan ke depan. Kita ingin belajar bagaimana sesuatu rencana harus dibangun di atas landasan yang benar. Karena ada suatu peristiwa di mana rencana dibangun atas dasar tidak tepat atau tidak benar, pada akhirnya menjadi rencana yang gagal. Kita akan melihat dan kita akan mempelajari sehingga nanti dapat menjadi refleksi dalam kehidupan kita bagaimana caranya hidup dengan membangun rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-9, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang ke-4 saja. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara yang terkasih, kita melihat manusia pada waktu itu ingin mendirikan sebuah menara yang disebut dengan Menara Babel. Mereka merencanakan segala sesuatu dan mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk mendirikan menara tersebut. Tetapi tahu bahwa pada akhirnya menara yang mereka rencanakan untuk dibangun tinggi tersebut pada akhirnya harus berakhir gagal dan bahkan menjadi proyek mangkrak. Apa yang menyebabkan? Apa yang membuat harus bahwa menara tersebut gagal dibangun? Setidaknya saya melihat 2 hal yang penting dan perlu kita soroti saat ini. Yang pertama, kita perhatikan bahwa penggunaan frasa marilah kita terungkap sebanyak 3 kali pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di sana dikatakan ayat 3, marilah kita membuat. Kemudian di ayat yang keempat, marilah kita dirikan dan marilah kita cari nama. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa manusia pada waktu itu ingin mendirikan sebuah menara Babel atas dasar terlalu berorientasi kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka merasa bahwa mereka mampu untuk mendirikan menara tersebut. Maka frasa marilah kita ditulis sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan, center human atau human center, di mana manusia ditekankan di dalamnya. Ini yang menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa di dalam membangun sebuah rencana, mempersiapkan sebuah rencana, perlu keterlibatan Tuhan di dalamnya. Agar apa? Agar rencana kita boleh berjalan di dalam rencana yang Tuhan persiapkan. Saudara yang terkasih, yang kedua kita bisa melihat apa yang menyebabkan rencana ini gagal. Bahwa mereka punya motivasi yang salah, yang mana motivasi tersebut adalah motivasi yang melanggar firman Tuhan. Di sana motivasi mereka atau tujuan mereka mendirikan Menara Babel adalah agar mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Tetapi jika kita teringat di dalam peristiwa Kejadian pasal yang pertama, Tuhan memerintahkan manusia agar mereka pergi menguasai bumi dan menyebar ke seluruh bumi. Tetapi lain halnya pada waktu itu mereka yang ingin mendirikan Menara Babel ingin menetap agar mereka tidak terserak dengan mendirikan sebuah menara sebagai tanda agar mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Ini sama dengan mereka sedang melanggar atau melawan apa yang Tuhan sudah tetapkan agar mereka berserak.
Oleh karena itu kita belajar bahwa di dalam menyusun, mempersiapkan rencana kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah rencana kita tersebut sesuai, sekehendak dengan apa yang Tuhan inginkan, atau malah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, setidaknya dua hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam kita membangun rencana, menyusun dan mempersiapkan rencana kita. Mungkin saudara sedang menyusun rencana untuk masa depan, pendidikan, pernikahan, atau mungkin pekerjaan. Oleh karena itu persiapkan terlebih dahulu di dalam landasan yang benar. Apakah rencana tersebut adalah rencana yang melibatkan Tuhan di dalamnya? Dan apakah rencana tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan? Agar apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara persiapkan, semua berjalan di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih, kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh kami pahami saat ini. Kami belajar melalui peristiwa pendirian Menara Babel, kegagalan yang mereka lakukan adalah karena mereka tidak melibatkan Tuhan dan mereka melanggar apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu kami belajar Tuhan bagaimana kami mempersiapkan rencana agar rencana yang kami persiapkan rencana yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar-benar melibatkan Tuhan dan tidak melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman ini menjadi awal yang baik untuk kami menghadapi dan melewati hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berterima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.